Ghamamah artinya itu awan mendung. Awan mendung. Ghamamah awan mendung. Kenapa dinamakan awan mendung? Karena dulu terjadi paceklik di sini. Artinya nggak ada hujan, kekeringan terjadi, sehingga para sahabat meminta Rasulullah untuk sholat istisqa. Sholat apa? Sholat istisqa. Sholat meminta hujan. Yaitu kalau mau hujan, sholat istisqa. Kalau mau panas. Kalau mau masuk surga, banyak ibadah. Ustaz, kalau mau panas sholat apa? Ya, setiap sesuatu ada jalannya. Jangan kita mau ke Masjid Nabawi, jalannya ke sana akan sampai. Artinya ulama mengatakan tarjun najah walam tasruk masalikaha inna safinata la yajri alal yabas. Kalau kita tarjun najah artinya kalau kita ingin sukses harus kita menempuh jalannya. Ingin sukses belajar, ingin dapat syafaat baginda, perbanyak sholawat, jangan perbanyak joget. Benar ya? Ada jalannya, semua ada jalannya. Karena ulama mengatakan karena safinah itu artinya perahu itu nggak akan mendarat istilah sapi itu. Kalau tidak di apa? Ya, pasti di tempat yang kering. Artinya pelayar itu pasti di lautan, kan di tempat kering. Semua artinya ulama filosofinya itu ulama mengatakan bahwasanya setiap jalan itu, setiap sesuatu itu ada jalannya. Ada yang ditempuh. Rasulullah ingin hujan, sholat istisqa. Kita ingin mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, perbanyak sholawat. Kita ingin mendapat suami yang soleh, kita juga perbaiki diri supaya solehah. Ingin mendapatkan istri yang solehah, kita juga harus perbaiki. Intinya itu. Rasulullah SAW dan para sahabat sholat di sini, sholat istisqa. Ketika sholat istisqa sudah dilaksanakan, terjadilah datanglah ghamamah, artinya awan mendung, sehingga turunlah. Karena waktu itu terjadi paceklik. Artinya paceklik itu nggak ada hujan, panas iya, maunya es batu tapi nggak ada, yang adanya es teler. Panas-panas kita es lagi ya. Apalagi nanti sudah sekarang masuk awal panas, apalagi musim haji nanti, Allahu Akbar. Makanya di sini ya kita perbanyak sabar, kita melaksanakan ibadah perbanyak sabar, jangan perbanyak ngomel. Nantinya ya kita bersabar sabar. Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah para sahabat dulu dilihat oleh Rasulullah. Gimana kalau Rasulullah melihat kita, menatap kita? Bupati yang lihat kita senang, Pak Kiai yang lihat kita senang, para tuan guru yang lihat kita senang, apalagi gubernur yang lihat kita, menatap kita senang, apalagi presiden yang lihat kita gitu. Ini Rasulullah yang melihat beliau. Sehingga suami yang lihat nggak bagus. Bilang suami yang lihat cemberut, tapi kalau dilihat, kalau kasih sama uang, misalnya nggak cemberut. Nah itu. Nah itu artinya para sahabat dulu duduk bersama Rasulullah, sehingga sahabat ini dilihat oleh Rasulullah, ditatap oleh baginda Rasulullah. Hanya sahabat ini kegeeran istilahnya. Ya Rasulullah, bertanyalah sahabat ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Apa jawab Rasulullah? Aisyah. Siapa? Aisyah. Siapa beliau? Istri beliau. Istri tercinta. Minar rijal ya Rasulullah, kata sahabat ini. Karena dikira beliaulah orang yang paling dicintai Rasulullah. Kenapa? Karena ditatap oleh baginda Rasulullah. Minar rijal ya Rasulullah, dari laki-laki ya Rasulullah. Abuha. Abuha. Siapa bapaknya Sayyidah Aisyah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang terus menemani beliau, sahabat yang paling mulia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hijrah bersama beliau. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah ketika hijrah ke Madinah bersama siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nginap di Gua Sur namanya nanti Isra di Mekah. Berapa hari? 3 malam 3 hari. Nginap di sana bersama siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Artinya perjuangan beliau bersama Rasulullah SAW sudah terbukti. Cinta beliau kepada Rasulullah SAW sudah terbukti. Hidup matinya untuk baginda Rasulullah, untuk menjaga Rasulullah. Sehingga di dalam gua itu ketika para kaum kafir mengajar beliau naik ke atas gunung Sur itu, ada bukit, ada gua namanya Gua Sur. Di sana kalau kita melihat ke bawah sudah kelihatan Rasulullah, akan tetapi di sana sudah skenario-nya Allah Subhanahu wa taala sudah ditutup dengan laba-laba dan burung merpati.
dan juga tidak diizinkan saat itu untuk melihat ke bawah. Andai kata orang kafir itu melihat ke bawah saja begini, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar akan kelihatan. Tapi Allah nggak izinkan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengatakan sehingga ketika itu Abu Bakar sangat sedih, khawatir, sedih. La tahzan, Allah mengatakan la tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan. Mengapa nggak bilang la takhaf? Jangan takut. Karena la tahzan itu lebih tinggi. Tahzan artinya istilahnya itu dia lebih mengkhawatirkan orang lain. Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah mengatakan la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Melihat Sayyidina Abu Bakar bersedih, gelisah. Apa yang Abu Bakar sedihkan? Karena khawatir Rasulullah akan dibunuh. Kalau Rasulullah dibunuh, siapa yang akan maju? Itu yang beliau khawatirkan, sehingga beliau menangis, bersedih. Sehingga Rasulullah mengatakan turun ayat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama. Maka itu tanamkan dalam hati kita. Ketika kita galau, sedih, Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu bersama orang yang bersama. Ketika ada ujian, kalau ibarat kita masih sekolah, kita bisa naik kelas baru kalau ada ujian semester. Nah, artinya ujian itu untuk meningkatkan derajat. Kalau kita bersabar, alhamdulillah derajat kita naik. Kalau kita nggak bersabar, ngoceh doang, alhamdulillah dosanya pun ikut naik. Artinya ujian itu untuk meningkatkan derajat. Kita bisa naik kelas kalau ada ujian. Oke, itu ini depan kita ini Masjid Mama, sejarahnya seperti itu. Dan di samping kita Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan di belakang kita Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu di belakang yang putih di apa itu? Roket. Itu yang putih itu. Itu Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa beliau digelari karramallahu wajhah? Yang dimuliakan wajahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau tidak pernah menyembah yang namanya berhala. Dari kecil nggak pernah menyembah namanya berhala. Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ibu-ibu, pagi hari ini kita ambil pelajaran bagaimana setianya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, para sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka itu kita setia juga yang baginda Rasulullah SAW dengan kita berbanyak sholat. Ulama mengatakan man ahba syai' aktar min dzikri, Rasulullah SAW mengatakan man ahba syai' aktar min dzikri, siapa yang cinta terhadap sesuatu pasti sering menyebutnya. Ibu ketika pacaran sama suami gimana? Ketika suami disebut namanya, oh bahagia, senang. Kalau orang dicintai, kalau orang yang kita cintai disebut namanya di samping kita, oh senang, bahagia. Oh begini loh dia ganteng, pintar, baperannya. Itu sekali lagi depan kita Masjid Mama, di samping Masjid Sayyidina Abu Bakar, di belakang Masjid Sayyidina Ali. Dan tadi sudah kita ngomong, insya Allah ziarah luarnya besok pagi. Sudah kita ngomong sama sopirnya tadi, Al-Fakir sama Ahmad tadi sudah ada telepon sopirnya, akid bukroh katanya. Artinya pasti bukroh besok. Terus ziarah pakai mobil. Sekarang kita pakai mobil-mobilan.